Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat di kembali lagi bersama aku Karisma di podcast PMI yang isi konser bersama Para. Ya, episode 6 kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan dua narasumber, yakni dari Kopri Gunung Sama Semarang, Kak Septi Tahani. Selamat datang, Kak. Iya, halo. Dan yang kedua ada dari pergerakan perempuan Dema Woi Sama Semarang, Kak Septi Aisyah. Selamat sore. Sama-sama Sakti ya? Oke, Kak, jadi kita akan berbincang-bincang mengenai aktivisme perempuan, perjuangan dan gerakan perempuan dalam menjaga nasib dan stereotip. Karena kita kan bekerja mulai nanti hari Kartini ya. Iya. Dan Kartini itu sosok perempuan Jawa yang dikenal sebagai aktivis. Jadi mungkin kita perlu menggabah nih makna aktivis itu sebenarnya apa sih? Apakah aktivis itu hanya orang yang turun di jalan dan melakukan orasi atau bagaimana? Siapa dulu ya? Siapa dulu sama-sama Sakti. Oke, Aisyah ya. Oke. Tadi halo guys. Aku Aisyah dari Blog yang dikatakan sama moderator kita, podcaster kita. Ini aku akan membedah mengenai sebenarnya makna dari aktivisme itu. Aktivisme, kalau aku lebih sering menyebutnya itu adalah gerakan perempuan. Jadi gerakan perempuan itu upaya koleksi perempuan untuk menentang kemudian juga mengubah struktur sosial yang seringkali lebih menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih kuat atau pusat kekuasaannya adalah laki-laki dengan tidak mempertimbangkan dari posisi perempuan juga. Jadi dalam hal ranah publik pun laki-laki sering tampil di situ, sementara perempuan itu lebih ditempatkan pada ranah domestik. Dan sebenarnya dari kita sama-sama ada Karisma, ada Tahani, juga ada aku Sejaitan. Kita itu sama-sama untuk bergerak secara kolektif untuk mewujudkan keadilan secara keseluruhan atau keadilan hakiki ya. Kalau teman-teman pernah mendengar dari gagasan Nyai Norokia, dia selalu mengatakan berkali-kali keadilan hakiki. Keadilan hakiki ini adalah ibarat contoh lebih sederhananya itu gini, kita dalam membentuk suatu hukum ataupun politik harus mempertimbangkan, harus melihat pengalaman sosial dan juga biologisnya. Di sini aku akan lebih membahasnya perempuan ya, karena kita membahas mengenai aktivisme perempuan. Jadi dalam pembentukan hukum itu kita perlu adanya melihat pengalaman biologis. Kalau pengalaman biologisnya perempuan adalah menstruasi, apalagi menstruasi, hamil, melahirkan. Sementara itu pengalaman sosialnya itu perempuan mengalami diskriminasi, dia juga dimarginalkan, gitu kan. Nah, dari kedua pengalaman ini, dalam pembentukan suatu hukum ataupun gerakan ataupun pertimbangan untuk melakukan suatu hal, itu perlu memandang dari dua pengalaman itu untuk mewujudkan keadilan yang keadilan secara menyeluruh atau keadilan yang utuh, memandang perempuan sebagai makhluk yang utuh gitu. Nah, caranya gimana? Banyak banget cara-cara kita untuk aktif bergerak atau kita melakukan aksi-aksi gerakan perempuan itu banyak banget. Nggak harus kak kita sebenarnya. Misalnya kalau orang-orang itu sering mendengar aktivisme perempuan, gerakan perempuan itu selalu turun jalan, demonstrasi. Terus sementara orang-orang yang tidak melakukan itu, dia dianggap dia nggak ngapa-ngapain. Iya, benar-benar. Dia nggak ngapa-ngapain. Padahal di sisi lain, perempuan yang misalnya mengingatkan laki-laki ataupun mengingatkan sesamanya, teman sebaya, kayak misalnya dia melakukan tindakan seksis, misalnya hai cewek, itu tindakan seksis ya. Sekadar mengingatkan itu adalah salah satu gerakan untuk meminimalisir dari seksisme itu, seksual gitu. Karena pada dasarnya aktivis perempuan, terutama aku ingin mengingatkan pada teman-teman semuanya, diawali sama terus tutupnya.
karena kita sama-sama kuali-kuali. Jadi ya semuanya win, tapi barangkali nanti yang nonton ada yang dilakukan juga. Nah, perlu adanya solidaritas antar perempuan, karena kalau selalu sendiri dalam gerakan, apalagi dalam mewujudkan suatu hal yang lebih untuk mewujudkan sesuatu supaya justisnya, supaya adil atau menghilangkan ketidakadilan, itu nggak bisa kalau kita hanya sendiri berdiri sendiri. Maka dari itu kita perlu adanya solidaritas begitu. Mungkin kita perlu dengar dari Kak Septina yang Oke, terima kasih podcaster yang sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya. Jadi kami ini sama-sama berasal dari kota yang sama, Mbak. Namanya sama-sama Septi, selisih lahirnya cuma 1 minggu. Kami juga bergerak di bidang yang sama, di bidang keperempuanan. Betul. Kalau bagi saya memaknai makna dari aktivisme perempuan itu apa sih? Sebenarnya singkat aja, mendorong perubahan, di mana perubahan itu ternyata banyak banget dari lingkupnya sosial, budaya, kemudian politik gitu. Makanya hari ini tuh kayaknya kita harus berefleksi bersama deh, perubahan seperti apa yang sudah kita lakukan begitu. Apalagi teman-teman yang mungkin terafiliasi di beberapa kelembagaan perempuan misalkan, apakah kita di situ sudah memberikan perubahan? Nah, yang jadi refleksi kedua adalah apakah perubahan itu sudah baik atau belum gitu. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Septi bahwa ternyata kita sebagai perempuan itu harus mewujudkan perubahan itu dengan cara yang kolektif, dengan cara yang kita upayakan bersama, terutama dengan sesama perempuannya, misalkan dengan lingkup-lingkup, lingkar-lingkar diskusi yang kita kaji bersama perempuan-perempuan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memulai dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Kalau kata tagline saya itu small thing big impact, sesuatu yang kecil itu bisa berdampak besar teman-teman. Misalkan ya, kita juga memulainya dengan mengingatkan teman-teman laki-laki kita, misalkan sahabat-sahabat kita di PMI itu juga banyak kok yang catcalling gitu ya. Gak cuma di PMI, di kelembagaan lain tuh pun banyak teman-teman. Di Intra banyak, di UIN banyak banget malah gitu ya. Iya, jadi memulai sesuatu itu dengan hal yang kecil, dampaknya apa itu bisa kita katakan sebagai perubahan. Perubahan itu bagian dari aktivisme atau tidak? Mari kita berefleksi bersama, perubahan itu sudah baik atau belum. Kalau memang perubahan itu sudah baik, maka kita bisa ngomong tuh bahwa itu aktivisme kita sebagai aktivis perempuan, begitu Mbak. Oke, baik. Tadi kan Aisyah menyebutkan bahwa itu mencoba melawan keadaan laki-laki perempuan. Tapi bagaimana ketika perempuan mengamini terungkap yang ada di masyarakat seperti yang karena memang masih banyak perempuan yang udah nyaman di tempat dan jadi itu menghambat mungkin perempuan menurut Kak Aktivisme yang bagaimana kita untuk lebih percaya diri menggerakkan gerakan perempuan. Jadi sebenarnya kenapa dari faktor-faktor stereotip itu masih diamini oleh bahkan perempuan sendiri gitu. Itu adalah karena kita itu dari dini itu sudah dididik melihat dunia bahwa laki-laki dan antara laki-laki ataupun perempuan itu masing-masing ada mengkotak-kotakannya, ada kotak-kotakannya. Perempuan itu diwajibkan harus lemah lembut, harus anggun, harus feminin gitu kan. Sementara laki-laki itu harus dididik untuk dia harus bisa tegas. Kemudian juga laki-laki itu tidak boleh menangis. Itu adalah salah satu dari stereotip juga. Ternyata laki-laki itu menjadi korban dari stereotip tadi. Ya. Maka dari itu sebenarnya hal-hal ini itu dari karena ini adalah warisan dari dulu yang memang sudah dididik, kita itu dididik dari kecil. Misal saya ingin mencontohkannya sesederhana pelajaran pada saat kita masih kecil di pelajaran SD. Kalau teman-teman ingat itu pasti pernah mendengar dari cara kita awal kita belajar membaca itu seringkali ada kalimat ibu pergi ke pasar sedangkan ayah pergi ke kantor. Dengan salah satu harapan juga kan kenapa perempuan selalu diletakkan pada urusan domestik ke pasar ke dapur, sementara laki-laki selalu di pabrik di kantor gitu. Kenapa enggak perempuan aja yang di kantor atau enggak laki-laki yang di domestik? Padahal urusan domestik adalah urusan dari keduanya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, karena masak kemudian juga nyapu itu kan skill kita untuk menjalankan hidup kan. Nah itu
Faktornya itu adalah tadi aku udah mengatakan dari faktor warisan kita, warisan pada generasi-generasi termasuk juga kepada kita. Kemudian juga ini ada media itu punya peranan penting di sini. Media, kalau teman-teman pernah melihat, pernah mendengar ada iklan di stasiun televisi, misalnya iklan apa ya, yang berisikan perempuan, iklannya itu isinya selalu dilekatkan pada urusan racikan dapur. Iklan 01 nggak sih? Iya, betul. Yang digoreng, terus yang goreng itu perempuan, sementara laki-laki dicipin sama anaknya gitu. Ada nggak? Iya, ada banyak. Dari upaya media, itu adalah media yang dilakukan oleh media untuk memasifkan stereotip ini dalam dunia. Dan di sisi lain itu juga karena sistem sosial kita itu masih memelihara patriarki. Dari sini pun kita sebagai generasi muda itu punya peran penting untuk sebesar atau sekecil apapun langkah teman-teman, gerakan teman-teman untuk meminimalisir dari patriarki ini, karena dari tadi udah disebutkan sama Tahani itu bahwa hal sekecil apapun itu akan berdampak besar. Nah itu salah satunya itu. Gitu. Terus langsung terkait aku pengen menanyakan kepada Kak Nania karena satu dari kampus sekarang perempuan di kampus saat ini tuh sering sekali lagi yang begini perempuan tuh nggak cocok jadi pemimpin kayak perempuan itu kan emosional jika dia tangis dia marah dan lain sebagainya terus juga ketika ada perempuan yang nakal orang itu dia kamu gak bakal sih sepertinya kau nanti ngomong itu dalam hati nah jadi jangan itu tidak hanya kita kalau bisa itu jadi jangan membuat yang lain sehingga uang kalau uang itu kita beri yang membuat harus hidup iya, saya mencoba berefleksi ya. Mungkin saya juga menjadi bagian yang pernah melakukan itu. Jadi dulu zaman maba, mungkin teman-teman nanti kalau ada teman-teman yang melihat dan kalian masih maba gitu ya, coba kita berefleksi saat kita pertama kali datang di kota yang tidak begitu besar tapi juga besar gitu ya, seperti Semarang ini, pasti kita masih takut untuk keluar malam, itu yang pertama. Nanti kalau ditanya, biasanya ditanya mbak-mbaknya atau mas-masnya, kenapa kok nggak keluar malam? Karena saya nggak boleh keluar malam gitu. Mungkin budaya di rumahnya, di daerahnya begitu gitu. Karena yang muncul di daerahnya itu pasti ketika keluar malam, perempuan itu akan diklaim sebagai perempuan yang mohon maaf kurang baik kan gitu. Sedangkan nanti kalau sudah nyaman dengan lingkungan Semarang, akhirnya oh ternyata another side dari dunia Semarang tuh kayak gini ya. Akhirnya nyaman misalkan dengan dunia luarnya begitu, keluar malam sampai tengah malam nggak apa-apa kayak gitu. Nah, nanti tantangannya adalah Mbak, kenapa sih kok perempuan nggak kalau mau jadi ketua tuh harus effort begitu? Kalau nggak ada kelembagaan perempuan juga kayaknya perempuan nggak akan jadi ketua nih Mbak, kayak gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan begitu. Karena apa? Kadang itu perempuan memang diuji kapasitasnya di situ teman-teman. Saya pernah diskusi dengan salah satu profesor di UII Universitas Internasional Islam Indonesia. Itu mengatakan bahwa saya tuh aktivis gender. Saya biasa kumpul dengan laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi ketika saya diuji, saya memiliki jabatan strategis di UII, Triple III. Nah, itu ternyata saya tuh betul-betul diuji penerapan dari feminisme yang sudah saya langgengkan begitu. Kenapa begitu? Karena ternyata ketika saya dikumpulkan dengan para jajaran birokrasi yang laki-laki semua, itu saya merasa kok kayaknya saya nggak pantas ya di sini, saya perempuan sendiri. Apa saya pulang aja ya buat buka bersama atau makan sama keluarga begitu sama suami saya di rumah. Beruntunglah suaminya itu pulanglah kamu ke sana, bisa jadi teman-teman birokrasi, bapak-bapak itu sedang menguji seberapa kadar feminismemu begitu ketika belajar begitu. Sama halnya dengan kita hari ini teman-teman, ketika kita memang kok mau dan merasa mampu dengan menjadi pemimpin misalkan di kampus, ya silakan untuk diujikan kapasitas kita di situ begitu. Jangan karena misalkan diklaim bahwa nanti kamu nangisan kalau jadi ketua,
nanti kamu baperan kalau jadi ketua, kalau ada anggotamu laki-laki yang memaki-makimu, kamu akan gimana kayak gitu. Kayak gitu aja sudah lemah ya, di situ sudah kalah. Gitu. Maka dari itu sebenarnya stereotip itu bukan untuk kemudian kita menghilangkan, karena ya stereotip itu sudah lahir sebelum kita lahir bahkan begitu kan. Minimal kita jadi orang yang melakukan perubahan itu, aktivisme tadi begitu. Aktivismenya yang perubahan baik begitu. Gimana caranya stereotip itu bisa kita kontrol dengan cara-cara yang baik misalkan. Katakanlah kalau hari ini teman-teman PMI Putri bisa berdiskusi di luar sampai tengah malam, itu bagian yang sangat luar biasa karena at least teman-teman sudah memulai dulu kayak gitu, ketimbang teman-temannya yang misalkan memilih untuk tidur di kamarnya begitu, tidak membaca buku, tidak berdiskusi. Tapi ada tapinya juga nih ternyata. Kalau teman-teman PMI Putri masih yang ngopi-ngopi aja dan nggak tahu bahasanya apa ngalor ngidul, itu juga perlu kita refleksikan bersama. Apakah perubahan itu juga merupakan perubahan yang baik atau tidak begitu. Ya kan stereotip ini nyebelin banget ya. Nyebelin. Soalnya aku pernah juga kena stereotip, aku kan di balik layar juga kan sering kan. Itu kan didominasi sama laki-laki kan. Iya. Itu mulai dari situ itu aku kayak banget kayak kena ini temennya cowok-cowok nih, cewek nakal nih. Iya betul. Terus ini kan aku dari dulu dari maba berarti itu udah mempelajari tentang feminis. Jadi kalau feminis itu selalu dilekatkan dengan liberal. Perempuan nakal yang bisa dipakai itu banget kan. Nah, terus juga perempuan yang ini pasti rokok nih. Padahal kan rokok itu sebenarnya pilihan masing-masing nggak sih? Gitu. Begitu kan? Betul. Kayak merasa kayak apalagi orang yang mengatakan kalau anak yang sering pukul sama laki-laki itu dianggap perempuan nakal. Padahal di situ adalah aku berkumpul dengan orang-orang itu karena memang ada tujuannya. Iya, ada kebutuhannya begitu. Ada keperluan pekerjaan. Masa saya harus meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban gara-gara karena stereotip ini kan nggak bisa gitu kan. Emang nyebelin banget ya stereotip. Maka dari itu menurut aku pribadi sama teman-teman yang ada di sini, kita bersama-sama bergerak untuk menghilangnya stereotip, termasuk juga sistem patriarki yang sudah mengakar meskipun itu berat. Dari perubahan-perubahan yang kecil. Gimana nih Kak? Mungkin bisa di-spill nih cara untuk melawan Perubahan itu. Melawan perubahan, untuk melawan strategi melawan stereotip ini. Yang pertama terlebih dahulu adalah hal yang paling penting kalau kita belum sadar akan stereotip itu akan susah. Maka dari itu yang pertama yang harus dilakukan adalah kesadaran kita terlebih dahulu teman-teman. Nah dari sini kita perlu sadar sebenarnya dari cara bicara kita ataupun tindakan kita itu masih membawa stereotip atau enggak. Itu yang pertama terjadi. Kita harus sadar dengan hal-hal yang kita ucapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ubah narasi. Kenapa aku menyebutkan ubah narasi? Narasi dalam media kan ini semuanya pasti yang nonton juga di sini kita semua adalah Gen Z kan. Nah, Gen Z. Gen Z itu selalu masih aktif. Dia itu sering bikin konten. Betul. Kayak kita ini. Iya, konten. Anak konten. Ya, anak konten juga kan. Iya. Nah, dari konten-konten itu kalau misal dalam menarasikan itu masih membawa stereotip itu harus dihilangkan terlebih dahulu teman-teman. Karena peran media itu sangat besar ternyata untuk memasifkan dalam permasalahan ini. Dan juga kalau misal dari teman-teman itu ada yang bekerja ataupun belajar dalam jurnalistik, itu perlu minimal pelatihan. Atau enggak, kita belajar mengenai jurnalisme konstruktif yang dimana di situ harus membuang segala bias gender. Kemudian yang ketiga itu pendidikan. Pendidikan nggak harus di kuliah, nggak harus di sekolah. Dalam hal tawurangan, Betul. nongkrong terus juga diskusi di bawah pohon rindang di samping audit itu bisa jadi salah satu harapan kita untuk mengedukasi teman-temannya teman-teman untuk lebih aware lagi terhadap permasalahan hal-hal yang bias gender. Kemudian ada juga yang terakhir solidaritas. Tadi kan aku udah ngomong kalau kita berdiri sendiri itu bakal susah. Bahkan dalam penanganan misalnya kasus kekerasan seksual misalnya kita melakukannya sendiri.
kita mendampingi korban itu sendiri, kita akan merasa kecapean. Maka dari itu kita perlu ada solidaritas, membentuk kolektivitas perempuan untuk menggerakkan perempuan, terutama yang ada di Wirwali Semarang, untuk aktif menyuarakan kalau ini itu salah, kalau ini tidak tepat, karena ini itu bias gender atau kayak ini itu membawa stereotip terhadap laki-laki atau perempuan, karena ternyata korban stereotip ini tuh nggak cuma saya, teman-teman. Betul. Ada Banyak. stereotip. Terus itu sih, mungkin ada tambahan cerita lagi. Oke, kalau menurut saya ya teman-teman, sebenarnya kita tuh juga sedang diuji. Kalau menurut salah satu teori itu menyampaikan bahwa ternyata untuk kita memahami sesuatu itu juga fungsi afektif kita juga dipertaruhkan kayak gitu. Setelah memahami itu, apakah kita muncul kesadaran untuk merubah itu kayak gitu. Nah, itu juga bagian dari refleksi teman-teman aktivis perempuan kayak gitu kan. Hal apa sih yang akan kita lakukan kayak gitu. Kalau hari ini di Wali Songo sudah banyak, misalkan di PMII ada kelembagaan perempuan, ada BSO Kopri misalkan kan. Karena nggak semua rayon itu sudah memiliki BSO Kopri kayak gitu. Tapi at least mereka sudah sadar bahwa ternyata adanya biro keperempuanan yang hari ini sedang dilakukan oleh Mbak Risma dan teman-teman itu juga menjadi salah satu upaya kayak gitu. Karena ternyata strategi Kopri itu bukan hanya persoalan strategi gimana caranya perempuan di Wirwali Songo ini banyak yang kelihatan di ruang publik, bukan hanya itu teman-teman, tapi ternyata PR-nya juga banyak, tapi kapasitasnya juga bisa dipertaruhkan begitu. Ketika kita membutuhkan misalkan kecil-kecilan ya, membutuhkan MC kayak gitu, kita tuh nggak bingung gitu cari orangnya, karena banyak perempuan-perempuan yang bisa begitu, nggak hanya misalkan laki-laki aja kayak gitu yang tampil di ruang publik. Tadi saya sempat ngomong ke Mbak Risma bahwa ternyata ketika kita sedang dikumpulkan dengan para laki-laki, ketika sudah ada laki-laki satu yang bersuara, nanti selanjutnya akan laki-laki terus tuh. Perempuannya akan cenderung ya sudahlah, sudah diomongin sama teman-teman laki-laki kayak gitu. Itu sih bentuk marginalisasi terhadap perempuan mungkin itu. Dan apakah itu kesalahan laki-laki? Bukan juga sebenarnya, bisa jadi itu kesalahan kita juga sebagai perempuan kayak gitu. Apakah kita tuh nyalinya sudah ciut dulu di awal atau gimana kayak gitu. Maka perubahan itu harus kita wujudkan dengan strategi semacam ini kayak gitu. Nggak harus besar, awal-awal kecil-kecilan dulu, tapi impactnya besar kan juga jadi sesuatu yang sangat luar biasa begitu. Makanya saya tuh hari ini senang banget ketika ada lingkaran-lingkaran perempuan yang masif begitu ya. Minimal kopri-kopri perempuan-perempuan yang ada di UIN Wali Songo yang terafiliasi di PMII misalkan, itu sudah punya daya untuk bersaing terlebih dahulu begitu. Kalau Mbak Aisyah misalkan di kelembagaan perempuannya yang lain di luar kayak gitu juga bisa tuh lewat tulisan-tulisan. Makanya tadi ketika Mbak Aisyah sempat ngomong, apakah kalau nggak demo, perempuan nggak demo itu tidak bisa diklaim sebagai aktivis, teman-teman bisa dicek. Kalau nggak itu tanya ke teman-teman saya kayak gitu ya. Saya tuh dari maba tuh nggak pernah ikut yang namanya turun ke jalan. Alasannya apa? Bukan berarti saya nggak mau panas-panasan teman-teman, karena bentuk demonstrasi saya itu dengan cara yang berbeda. Kalau teman-teman mungkin cari saya mengkritisi sesuatu atau saya membahas soal isu keperempuanan, mungkin di Instagram saya banyak kayak gitu teman-teman. Karena bagi saya aktivisme perempuan itu tidak hanya dimaknai sebatas kita tampil di halayak kemudian ya udah dengan cara yang seperti itu, walaupun kita juga butuh sama teman-teman perempuan yang turun ke jalan begitu. Jadi orator perempuan itu keren banget teman-teman. Jadi jangan semuanya itu dengan gerakan dan pola yang sama, tapi visi dan misinya harus sama. Untuk apa? Untuk perubahan itu begitu. Kembali ke gerakan kita. Iya, oke. Menurut kakak nih, hal apa yang paling mendesak untuk diperjuangkan oleh perempuan dari banyaknya permasalahan dan ketidakadilan yang menimpa perempuan, mulai dari marginalisasi, kekerasan, stereotip dan lain sebagainya. Oke. Sebelum kita jauh-jauh ke double burden ya, karena double burden itu kan beban ganda ya teman-teman, kalau teman-teman tahu. Yang pertama itu adalah yang harus kita lawan, itu adalah pemahaman soal patriarki terlebih dahulu. Hari ini mungkin masih merasa bahwa kok aku tidak diberi ruang ya, yang diberi ruang adalah sahabat-sahabatku, misalkan teman-teman laki-lakiku. Lah pernah nggak kita sebagai perempuan mengupayakan itu, untuk kemudian kita dinilai nih kapasitasnya bahwa kita tuh mampu begitu. Itu yang pertama. Salah satu siasat untuk kita melawan marginalisasi terhadap perempuan yaitu kemauan dari diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika sudah merasa mampu nih, biasanya nanti akan muncul permasalahan yang kedua bagi perempuan, yaitu double burden itu. Kita menjadi beban ganda. Seperti contohnya misalkan kita perempuan berkarir,
Kemudian yang kedua, kita tetap harus ngurusin suami misalkan di rumah gitu, walaupun saya belum bersuami gitu ya, kita belum ada yang bersuami, tapi nantinya akan bersuami. Nah, kita harus memaknai itu jangan sebagai makna yang sempit saja, karena kalau teman-teman di Kopri, kami itu kan belajar yang namanya etika wanita muslim juga kan. Etika wanita muslim itu kita maknai sebagaimana begitu. Seperti contohnya saya tuh sering banget ngomong ke adik-adik, jangan sampai kita belajar gender, kita belajar feminis, itu untuk kurang ajar dengan para laki-laki. Justru PR kita kalau laki-laki yang nantinya akan bersama kita ini tidak paham soal isu feminis misalkan, soal gender, ya kita pahamkan dia begitu. Seperti contohnya, kok nanti sampai sama-sama belajar gender antara laki-laki dan perempuan, kemudian suaminya ini minta tolong buat bikinin kopi, kemudian kita jawabnya, kamu kan juga belajar gender, kamu kan tahu kalau itu tuh bisa dilakukan oleh kamu sendiri. Itu namanya kurang ajar, teman-teman. Iya, padahal bikin kopi doang jadi masalah, bisa aja jadi KDRT dan lain sebagainya. Maka bisa dikomunikasikan dengan cara-cara yang baik. Itu bedanya kita belajar di Kopri atau tidak, begitu loh teman-teman. Karena di Kopri kita diajarkan etika wanita muslim, makanya berbicaralah dengan cara yang baik kayak gitu. Kalau kata ayat dalam Al-Quran itu kan berdebatlah dengan cara yang baik begitu ya. Itu pukullah dengan kasih sayang begitu kalau di rumah tangga, maka pukullah itu dengan kapasitas yang kita miliki. Jangan sampai kita jawabnya nggak mau kamu bisa buat sendiri, kamu juga belajar gender, harusnya kamu tahu itu bisa dilakukan oleh kamu sendiri begitu. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu bisa aja dijawab, Mas mohon maaf aku lagi ngerjain ini nih, bisa nggak kamu ngerjain sendiri atau mau nunggu aku sebentar. Itu kan lebih enak didengarnya begitu daripada kita berdebat. Sama halnya dengan PMII. Karena kita berdampingan dengan laki-laki, maka kita harus menjaga interaksinya dengan laki-laki. Kalau kata salah satu buku yang saya baca juga, bukunya Aisyah, bukunya Mbak Kalis, saya pinjam dari Aisyah begitu ya. Kutipannya adalah kesejahteraan perempuan itu juga ditunjang dengan interaksinya dengan laki-laki. Makanya semakin kita masif dengan gerakan perempuan, itu juga semakin masif kita bertukar cerita dengan teman-teman laki-laki. Bisa jadi mereka itu sebenarnya nggak jahat, cuma nggak tahu aja caranya kita begitu, iya kan? Kadang memang pemikiran laki-laki dan laki-laki antara laki-laki dan perempuan itu beda. Harus kita selaraskan. Betul, bisa aja nggak tahu gitu kan, khususnya gitu. Kita kan sudah ngobrol-ngobrol nih tentang masalah-masalah yang menimpa perempuan di kampus kita, mulai sama Semarang. Kira-kira strategi apa sih yang sudah dilakukan oleh Kopri dan juga pergerakan perempuan di Mulai sama Semarang dalam melawan hal tersebut ya? Saya tanya Coba dulu nih. Jangan panggil Seti, kita sama-sama mungkin dari Kak Tahani, dari Kopri. Oh iya, kalau dari Kopri sendiri, perjalanan Kopri Komisariat Uni Wali Songo periode kami, yang ketuanya itu Mbak Zahra namanya teman-teman. Nanti bisa, kalau teman-teman Kopri yang ada di rayon-rayon misalkan, karena walaupun nggak punya BSO, tapi teman-teman bisa disebut Kopri. Kenapa? Karena teman-teman itu bagian dari PMI Putri, begitu. Nah, strateginya PMI Komisariat bagaimana? Kopri Komisariat bagaimana? Kayaknya ini tidak hanya dilakukan oleh periode ini, tapi juga dilakukan oleh periode-periode sebelum kami begitu ya. Pasti akan ada yang namanya konsolidasi kopri-kopri kelembagaan perempuan yang ada di masing-masing rayonnya, di masing-masing fakultasnya. Ditujukannya untuk apa ya? Di situ ditujukan untuk membangun bagaimana kesadaran untuk kita memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun kopri ini. Karena mau bagaimanapun, yang pertama harus dibangun adalah bagaimana kelembagaan atau BSO Kopri ini bisa berjalan secara mengakar begitu loh. Tidak mungkin, saya meyakini betul bahwa PMI Komisariat, Kopri Komisariat itu tidak ingin menyala sendiri. Indikator menyala itu ketika yang ada di rayon ini juga ikut menyala begitu teman-teman. Jadi mungkin kalau hari ini masih kurang masif, ya itu PR kita bersama sebenarnya, bagian dari kami, refleksi kami juga. Kalau teman-teman misalkan PMI Putri Visip ini hari ini sudah mengadakan podcast, harusnya kita besok bisa mengadakan apa nih yang lebih besar gitu untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di rayon, begitu harusnya. Mungkin itu sih strategi-strateginya, karena itu bagian dari kaderisasi Putri juga. Karena kaderisasi itu nggak hanya soal perkopian yang nggak ada apa-apanya, ibaratnya walaupun kita melakukan pendekatan itu kan dengan banyak hal. Ada juga perempuan yang sukanya biliar mungkin, ada juga perempuan yang sukanya Mobile Legends, walaupun saya nggak bisa, mungkin teman saya bisa dan bisa mendampingi dia kayak gitu. Mungkin ada juga yang senangnya diskusi, maka dari itu PR kita sebagai pengurus ya harus melebur itu ke dalam itu. Karakteristik dari masing-masing rayon kan juga berbeda.
Saya tuh di rayon dakwah teman-teman. Saya dibesarkan di rayon dakwah. Kemudian saya main misalkan ke FISIP, syariah dan lain sebagainya. Itu karakternya berbeda dan harus kita sesuaikan. Saya ngobrol dengan Mbak Risma hari ini juga kalau bukan karena kita sama-sama kopri juga saya butuh pendalaman khusus begitu loh. Kita akan mengobrol apa begitu. Itu uniknya. Nanti kita perlu dari Gemma. Oke, kalau tadi kan udah bahas periksa nih. Oke, siap. Dema, gimana nih kira-kira nih? Dema Uniwali sama Semarang. Dalam hal strategi kita, sebenarnya aku ini kesempatan aku untuk bicara kalau sebentar lagi Dema akan mengadakan konsolidasi akbar yang membutuhkan solidaritas teman-teman politik perempuan di Uniwali sama Semarang, karena di Uniwali sama Semarang itu menurutku pribadi, bahkan menurut dari teman-teman yang lain, itu kita membutuhkan yang adanya satuan tugas kekerasan seksual itu, karena di Uniwali sama Semarang dari saya agak sampai sekarang udah lulus sih, udah lulus belum udah mau lulus On the way. on the way ya. Itu kita belum kebentuk satgas, padahal dari kasus-kasus yang menimpa di Uniwali Semarang, bahkan di kampus-kampus lain itu banyak ternyata kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Tapi kelemahannya adalah perempuan muda di kampus kita itu belum tergerak secara terorganisir, teman-teman. Gitu. Jadi masih berdiri sendiri, pabrik sendiri, terus juga HMI sendiri, PHD sendiri, terus ada intra sendiri. Jadi dalam menggerakkan itu masih sulit ya. Betul. Ada kendala ya. Maka dari itu, dari inisiatif dari Dema Uniwali Semarang yang sebentar lagi akan terorganisir itu nanti kita akan didukung seluruh organisasi, nggak harus organisasi sebenarnya, secara individual yang memang hati nuraninya tergerak untuk ikut turut serta untuk mendukung perubahan di Uniwali Semarang. Adanya pembentukan satgas itu boleh banget join di situ. Semua, bahkan nggak cuma organisasi ekstra atau intra, bahkan dari individu yang tergerak itu. Dan ini aku di sisi lain juga mau menyampaikan, tadi kan aku berkali-kali udah menyampaikan ya teman-teman ya, bahwa gerakan-gerakan sekecil apapun itu akan berdampak. Betul. Dan dari terorganisirnya hal-hal itu juga harus terorganisir kembali antara Uniwali Songo, kemudian universitas di Ponorogo dan universitas di Indonesia gitu. Kalau di Semarang itu kita ada IWD, dan kalau dalam setiap sesi itu kan selalu kita ada organisasi-organisasi di kampus kan terorganisir untuk bersama. Kayak momen-momen IWD, kemudian setelah lagi akan ada Mehdi teman-teman, yang di mana di situ pasti ada guru-guru perempuan yang akan turut serta untuk ikut solidaritas aksi di situ. Jadi selain sisi lain kita juga harus solidaritas dengan perempuan kampus ataupun orang-orang seluruh kampus. Di sisi lain kita juga ada dengan masyarakat umum. Itu adalah belajar penting yang perlu kita lakukan, karena dalam hal aktivisme itu sebenarnya, karena ini kan gerakan ya, gerakan itu ada dalam, pasti itu kan ada proses yang kadang salah, kadang benar gitu kan, ada salahnya juga. Gak apa-apa sebenarnya salah, nanti dari kesalahan-kesalahan itu akan menjadi perubahan, menjadi refleksi kita untuk menuju hal-hal yang perubahan yang lebih baik dan lebih besar dampaknya gitu. Oke, kita sudah panjang lebar sekali Strategi apa ini? permasalahan-permasalahan yang di Songo. Mungkin buat teman-teman yang belum merasa paham atau masih takut ngomongin tentang isu-isu perempuan baik di kampus atau di luar, itu dari kakak nih boleh kasih saran nih buat teman-teman biar lebih percaya diri seperti itu. Pede, lebih pede lagi. Siapa dulu? Oke. Saran buat teman-teman yang masih ragu, masih takut untuk bersuara, nggak apa-apa kalaupun itu salah, itu nggak apa-apa banget, karena ini adalah proses dari belajar. Yang namanya belajar kadang kan ada salahnya, ada benarnya gitu kan. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya dimulai dari kecil-kecil
terlebih dahulu misalnya Tahani yang sering banget bikin konten tentang edukasi itu kan boleh banget ya. Kemudian juga anak kecil misalnya caption di dalam Foto. boleh banget. Makasih Kak Echel. Ya, mungkin bisa juga dari Kak Bahar. Iya, oke. Kayaknya hampir relate ya apa yang disampaikan oleh sahabat saya. Mbak Aisyah ini sebenarnya sudah relate apa yang kita lakukan itu jangan sampai karena menunggu hal yang besar kita lakukan kemudian kita menunda hal yang kecil begitu. Misalkan saya selalu ngomong ke teman-teman yang ada di lintas fakultas misalkan. Saya tuh dari dulu nggak bisa langsung ngomong kayak gitu ya karena kalau ada bayi langsung bisa ngomong kan takut gitu ya. Jadi dulu semester 4 itu tahun kedua saya di UIN itu saya sudah jadi trainer public speaking di FPK Fakultas Psikolog dan Kesehatan, bukan kedokteran ya teman-teman. Jadi di FPK itu memang sedang melakukan learning di project begitu. Jadi outputnya itu adalah teman-teman mahasiswa dari Makul itu mengadakan seminar begitu. Waktu itu kayaknya kerjasama juga dengan salah satu orda yang ada di UIN Wali Songo, HMJB namanya. Pada waktu itu audiensnya adalah teman-teman yang semesternya lebih tinggi dari saya begitu, teman-teman semester 6 kalau nggak salah, semester 8 juga masih ada yang ikut join begitu. Tantangan saya, tadi minta tolong dikat ya. Tantangan saya pada waktu itu adalah bagaimana teman-teman itu tidak merasa bahwa saya itu menggurui. Strateginya apa? Strateginya saya nggak mau sebutkan tahun lahir saya itu yang pertama. Kedua, saya nggak mau disebutkan bahwa saya ini mahasiswa semester berapa. Itu hal yang bisa kita kontrol sebenarnya. Namun sebenarnya dari lubuk hati saya merasa nggak pede karena saya merasa saya itu masih terlalu dini dan kecil begitu karena di situ ada dosen juga kan. Tapi dengan hal-hal yang saya sudah pelajari, kenapa saya jadi setakut ini ya kayak gitu. Paling cuma kayak gini kayak gitu kan. Nah ternyata di situ yang membentuk kita sampai hari ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa hari ini gagal nih kayak tadi yang diomongin sama Mbak Aisyah, hari ini gagal untuk melakukan sesuatu dengan sempurna, maka jangan takut untuk akhirnya mencoba lagi gitu. Bahkan teman-teman kita mungkin banyak yang keren Mbak Risma, saya tadi sempat ngomong, tapi belum pede untuk tampil begitu. Misalkan dia punya privilege misalkan menjadi direktur misalkan. Ada orang yang membutuhkan kompetensinya dia nih, misalkan. Entah itu pengalamannya dia, atau mungkin pengetahuannya dia, tapi dia merasa bahwa aku nih belum mampu untuk ngomong itu ke halayak. Maka itu yang harus kita pelajari bersama teman-teman. Saya sering ngomong bahwa kalau kita memutuskan untuk aktif di dunia media digital, sosial media kayak gitu, kita juga harus siap dengan konsekuensinya. Ketika kita diminta untuk misalkan ngisi personal branding kayak gitu, harus berani begitu. Walaupun saya dulu takut banget ngisi personal branding, ngisi public speaking kayak gitu. Itu hal yang kita pelajari. Jadi sebenarnya proses belajar itu yang merubah kita begitu. Karena lingkungan kita kalau behaviorisme itu kan kita belajar sesuai lingkungan kita tinggal begitu ya. Maka pastikan teman-teman tinggal di lingkungan yang baik. Kalau hari ini sudah tinggal di UIN kan baik ya. Lingkungan UIN insya Allah baik kok. UIN insya Allah baik. Universitas insya Allah baik kayak gitu ya. Nah teman-teman juga harus mengimbangi itu dengan nilai-nilai yang ada di UIN gitu loh. Kalau teman-teman sudah terbentuk hari ini tergabung dengan PMII Putri misalkan Kopri, ya imbangi itu dengan kalau di Kopri namanya citra diri kader Kopri, harus imbang tuh dengan yang namanya citra diri kader Kopri itu seperti apa. Misalkan Mbak Aisyah aktif di kelembagaan feminis misalkan di organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas feminis, maka Mbak Aisyah ini juga harus siap untuk akhirnya nanti dimintai tolong untuk membagikan pengalamannya, pengetahuannya soal feminis begitu. Itu hal-hal yang kita bisa pelajari, tapi pertanyaannya mau atau enggak gitu. Kalau lulusan mau atau enggak itu, kalau yang namanya tanggung jawab, mau kita bisa atau enggak, bisa atau enggak. Kalau kita enggak mencoba kan kita enggak tahu ya. Betul. Ya, Jadi kita harus mencoba. Intinya kita mau mencoba. betul. Supaya kita terlatih. Kalau udah terlatih nanti Pasti bisa kok. Iya benar-benar. Oke, cukup panjang ya pembicaraan kita pada sore ini. Mungkin cukup sekian ya sahabat-sahabat yang ngobrolnya. Kita sudah bicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang di UI, lalu strateginya bagaimana, strategi apa sih yang sudah dilakukan oleh Putri dan juga pergerakan perempuan dari Universitas UIN. Oleh Thomas Semarang ya, mungkin cukup
buat teman-teman yang punya pandangan lain atau teman-teman pengen bertanya nih mengenai aktivisme perempuan, perjuangan perempuan seperti itu, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dari aku, Christian, dan saya coba terima kasih kepada narasumber yang menyempatkan waktunya untuk hadir di Sama-sama. Terima kasih banyak sekali. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.